Nama Scarlet mungkin masih asing dan sering terlupakan oleh banyak fans One Piece. Namun karakter yang satu ini mempunyai peran yang cukup penting di cerita Dressrosa. Meskipun dia hanya muncul di flashback, tapi kisah Tuan Putri Dressrosa bersama keluarganya bisa terbilang sangatlah heroik. Bagaimana tidak, dia bahkan rela berkorban nyawa demi keluarganya. Setelah Kiros menjadi kapten pasukan Dressrosa, Scarlet yang berusia 16 tahun menyuarakan ketidaksetujuannya di mana dia masih memandang Kiros sebagai seorang pembunuh dan tidak dapat memahami mengapa ayahnya, Rikodoldo III, menerimanya. Setelah akhirnya Kiros menyelamatkannya dari penculikan oleh bajak laut, meskipun Scarlet memperlakukannya dengan kasar, namun Scarlet akhirnya jatuh cinta kepada Kiros. Ingin hidup bersama Kiros, Scarlet meninggalkan keluarga kerajaan dengan memalsukan kematiannya. Dia tinggal bersama dengan Kiros di ladang bunga di luar kerajaan, dan mereka kemudian mengandung seorang anak yang mereka beri nama Rebecca. Scarlet menjalani kehidupan yang bahagia bersama keluarganya, sementara Raja Doldo dan Putri Viola akan datang berkunjung sesekali. Dia biasa memetik bunga bersama putrinya dan kemudian menjualnya di kota. Selama Dressrosa sedang dikudeta oleh bajak laut Don Quixote, mereka melihat istana yang terbakar. Sebelum dia pergi ke istana, Kiros menyuruh Scarlet dan Rebecca untuk menunggunya di padang bunga merah. Kemudian Scarlet dan putrinya diserang oleh sekelompok bersenjata yang dipimpin oleh Diamante. Mereka berhasil meloloskan diri berkat bantuan Kiros yang sekarang telah menjelma menjadi mainan yang dikenal sebagai prajurit halilintar. Ironisnya, perubahan Kiros sebagai mainan membuat Scarlet dan Rebecca kehilangan semua ingatan mereka tentang Kiros. Setelah 2 hari dalam pelarian, Rebecca menjadi lapar dan meminta makan kepada ibunya. Scarlet lalu memutuskan untuk pergi ke kota dan membeli makanan, sementara dia meminta Rebecca untuk tinggal di ladang bunga dan menunggunya. Sayangnya, saat mendapatkan makanan, Scarlet disergap dan ditembak oleh Diamante. Ketika Kiros datang ke sisinya, Scarlet menyuruh Kiros yang sudah tidak dikenalinya untuk membantu Rebecca sebelum mati di pelukannya. Kiros kemudian kembali ke Rebecca dengan tubuh Scarlet dan makanan yang ingin dia berikan kepadanya. Rebecca akhirnya tumbuh keras kepala untuk menahan lapar setelah menyadari bahwa ibunya meninggal saat mencoba mendapatkan makanan untuknya. Jasad Scarlet dimakamkan di ladang bunga dengan tiang kayu sederhana yang dikelilingi oleh bunga yang menandai makamnya. 10 tahun setelah kejadian itu, Kiros yang kembali ke wujud manusianya berkat bantuan kru topi jerami membalas dendam pada Diamante karena telah membunuh istrinya. Ketika Kiros mengalahkan Diamante di padang bunga, Diamante jatuh terlebih dahulu ke tiang yang berfungsi sebagai penanda kuburan Scarlet. Suami dan putri Scarlet kemudian duduk di depan kuburan, mengenang masa lalu mereka dan meletakkan bunga di sekitarnya, di mana akhirnya mereka berhasil membalaskan kematian Scarlet 10 tahun setelah kejadian itu.